Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang tarjamah, tafsir, dan takwil. Kami beranggotakan Sandra Wulan Cahyani dan saya Putri Nurhasanah. Yang pertama adalah tarjamah. Secara bahasa, tarjamah diartikan dengan memindahkan suatu kata dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Sedangkan terjemahan berarti pindahan suatu kata dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Menurut Az-Zakani, tarjamah dapat diartikan menyampaikan berita kepada orang yang tidak mengetahuinya, menjelaskan suatu kata dengan bahasa yang sama, menafsirkan suatu kata menggunakan bahasa yang berbeda, menyalin suatu kata dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Menurut istilah, tarjamah dibagi menjadi dua, yaitu tarjamah harfiah dan tarjamah tafsiriyah. Tarjamah harfiah yaitu menyalin kata-kata dari suatu bahasa ke bahasa yang lain tanpa merubah maksud dan susunan dari kata yang diterjemahkan tersebut, dan dengan memperhatikan syarat tertib bahasanya. Yang kedua, terjemah tafsiriyah, yaitu menjelaskan maksud dari kalimat yang diterjemahkan dengan bahasa yang lain, tanpa memperhatikan susunan maupun tertib bahasa kalimat aslinya. Ada macam-macam tarjemah. Yang pertama, tarjemah interbahasa, yaitu menjelaskan suatu kata dengan kata yang berbeda dalam bahasa yang sama. Yang kedua, tarjemah antarbahasa, yaitu menjelaskan suatu kata maupun simbol dengan kata maupun simbol yang berbeda dalam bahasa yang berbeda. Yang ketiga ada terjemah antar simbol atau transferensi, yaitu menerjemahkan simbol bahasa berupa kata ke simbol yang berbeda, seperti kata kepala dengan diganti menjadi dengan gambar kepala. Model-model terjemah menurut Izzuddin Muhammad Najib. Yang pertama, terjemah sepihak atau harfiah, yaitu menerjemahkan kata demi kata tanpa merubah struktur kalimat dan tanpa menghiraukan makna-makna istilah dalam bahasa aslinya. Yang kedua, terjemah dengan perubahan atau penyaduran, yaitu menerjemahkan kalimat demi kalimat bahasa asal. Yang ketiga, terjemah bebas atau terjemah kreatif, yaitu mengutamakan isi dan makna kata bahasa sumber, kemudian menyuguhkannya dengan gaya dan suasana bahasa yang lain, baik dari segi istilah, keindahan, maupun merubah kata tanpa merubah maksud dari kata aslinya. Dari uraian tersebut dapat diperoleh fungsi dari terjemah, yaitu memindahkan suatu kata dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Yang kedua, menjelaskan maksud satu kata melalui bahasa asal kata tersebut, menyampaikan berita kepada orang yang terhijab dalam menerima berita. Untuk menjadi penerjemah Al-Quran harus memenuhi beberapa syarat, yaitu penerjemah adalah seorang muslim, penerjemah adalah orang yang adil dan dapat dipercaya, penerjemah menerapkan adab seorang mufassir, penerjemah menguasai dua bahasa, yaitu bahasa asal kata yang akan diterjemahkan dan bahasa tujuan. Yang berikutnya, menguasai uslub-uslub dan keistimewaan bahasa dari kalimat yang akan diterjemahkan. Lalu, tidak merubah bentuk dari kalimat yang akan diterjemahkan. Syarat-syarat yang berkaitan dengan kegiatan menerjemahkan antara lain, terjemahan harus memenuhi syarat-syarat ilmu tafsir, menggunakan ilmu bahasa yang meliputi ilmu
nahwu, ilmu shorof, ilmu istighraq, ilmu balaghah, dan lain sebagainya. Penerjemahan dilakukan pada lafal dan makna Al-Quran, bukan pada susunannya. Penerjemahan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, merujuk pada karya mufasir, dan dalam kata pengantar harus disertai keterangan bahwa terjemahan tersebut bukanlah terjemahan Al-Quran, melainkan terjemah tafsiriyah. Yang kedua adalah tafsir. Tafsir berasal dari kata al-fasr, yang berarti menjelaskan makna suatu kata yang sulit. Pendapat lain mengatakan berasal dari kata safara, yang berarti membuka. Taufik Adnan Amal berpendapat bahwa tafsir berasal dari kata fasara, yang berarti menjelaskan, menerangkan, menyingkap, atau menampakkan. Secara istilah, tafsir adalah menjelaskan makna ayat Al-Quran, keadaan, serta asbabun nuzul dengan kalimat yang menunjukkan pengertian zahir. Lalu pengertian menurut beberapa ulama. Menurut Abdullah Syahatah, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran dengan melihat sudut dalalahnya untuk mengetahui maksud Allah dalam firman-Nya sesuai kemampuan manusia. Menurut Al-Jurjani, tafsir ialah menjelaskan makna dari ayat, baik keadaannya, kisahnya, atau asbabun nuzulnya dengan menggunakan kalimat yang jelas. Menurut Az-Zarkazi, tafsir merupakan pengetahuan yang dapat menjelaskan kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk menjelaskan maksud-maksudnya, menerangkan hukum, serta hikmahnya. Tafsir ada beberapa macam. Yang pertama, tafsir bil maksud, yaitu cara menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, atau dengan sunnah, atau dengan pendapat para sahabat, atau dengan perkataan para tabi'in. Tafsir bil ra'i, yaitu menafsirkan Al-Quran berdasarkan pikiran rasional dan pengetahuan empiris. Penafsiran ini menggunakan ijtihad seorang mufasir dan tidak berdasarkan riwayat-riwayat. Yang ketiga, tafsir mahmud atau terpuji, yaitu penafsiran yang jauh dari kesalahan dan kesesatan, menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab serta memahami nas Al-Quran sesuai pada usul-usulnya. Yang keempat, tafsir al-batil al-mazmum, yaitu penafsiran dalam kebodohan, kesesatan, dan hawa nafsu. Orang yang tidak paham kaidah-kaidah bahasa Arab dan tujuan syarah, maka akan jatuh ke dalam kesesatan dan pendapatnya tidak boleh dijadikan acuan. Yang kelima, tafsir bil-isyari, yaitu penafsiran yang mentakwilkan ayat tidak sesuai dengan zahirnya, serta menggabungkan antara yang zahir dan yang tersembunyi. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Santi Wulan Cahyani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kita, Putri Nur Hasanah. Selanjutnya, tafsir dapat dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, pembagian menurut pengetahuan manusia. A. Tafsir yang diketahui dari kalam orang-orang Arab, yaitu mencangkup kosakata Al-Quran dan uslub. Hal itu karena Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa dan dialek mereka. B. Tafsir yang wajib diketahui semua orang. Tafsir ini menyangkut perintah, larangan, pokok-pokok, etika, dan kaidah. C. Tafsir yang hanya diketahui oleh ulama, yaitu meliputi hal-hal samar dan sulit dibedakan oleh kebanyakan manusia. Hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. D. Tafsir yang hanya diketahui oleh Allah, yaitu mencakup hakikat gaib dan waktu terjadinya. Hukum mempelajarinya tidak wajib bagi siapapun. Yang kedua, pembagian menurut cara penafsiran. A. Mengikuti atsar dan riwayat.
sebagai alat bantu dengan berpedoman penjelasan sahabat. B. Mengikuti ijtihad untuk memahami Al-Quran dan menjadikan literatur yang ada sebagai bahan rujukan. Yang ketiga, pembagian menurut metodologi penafsiran. A. Tafsir al-ijmali, mufasir tidak menjelaskan ayat secara mendetail. B. Tafsir at-tahlili, menjelaskan kandungan ayat Al-Quran dari seluruh aspeknya. C. Tafsir al-mukhoran, membandingkan pendapat mufasir yang satu dengan yang lain, ayat dengan ayat yang lain, atau membandingkan ayat dengan hadis. D. Tafsir al-maudu'i, mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tema yang sama. Yang E. Pembagian menurut tujuan mufasir. Yang pertama, tujuan yang mengacu kepada mazhab yang diyakini mufasir sehingga karya tafsirannya sesuai mazhab tersebut. Yang kedua, tafsir yang didominasi oleh suatu disiplin ilmu yang digeluti mufasir sehingga karya tafsirannya dapat disebut dengan disiplin ilmu tersebut. Pembahasan berikutnya adalah pengertian takwil dan ruang lingkupnya. Pengertian takwil. Kata takwil berasal dari kata al-awal atau ala ya'ulu aulan yang berarti kembali atau kembali ke asal. Juga ada yang berpendapat bahwa takwil berasal dari kata al-iyalah yang berarti mengatur atau mengendalikan. Seolah-olah seorang mu'awil itu sedang mengatur atau mengendalikan suatu perkataan atau pembicaraan dan menempatkan makna sesuai dengan tempatnya. Kata takwil juga terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab, yang artinya Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Lafaz takwil di atas berarti penjelasan dan penentuan bahwa penjelasan ayat-ayat tersebut hanyalah Allah yang mengetahui. Pengertian takwil menurut istilah ada beberapa, di antaranya 1. Menurut Abu Zahra, takwil adalah mengeluarkan lafaz dari artinya yang zahir kepada makna yang lain tetapi bukan zahirnya. Yang kedua, menurut ulama khalaf, takwil ialah mengalihkan suara lafaz dari maknanya yang rajin kepada makna yang marjuh karena ada indikasi untuk itu. Yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali, takwil adalah ungkapan tentang pengembalian makna dari lafaz yang bersifat probabilitas yang didukung oleh dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditunjukkan oleh lafaz zahir. Dari berbagai bahasan tentang definisi takwil di atas, kita dapat menyimpulkan makna takwil, yaitu mengalihkan makna dari yang meragukan atau membingungkan pada makna yang meyakinkan dan menenteramkan atau berhubungan dengan ayat-ayat mutasyabihat, dan selain makna lahiriah juga termasuk makna batiniyah atau berhubungan dengan semua ayat Al-Quran. Pembahasan selanjutnya mengenai macam-macam takwil. A. Takwil dekat ialah pengambilan salah satu makna yang mungkin ditunjuk oleh suatu teks dengan menggunakan sedikit tarjih
karena makna itu mudah dipahami dan adanya indikator atau mempunyai relevansi, paling tidak memenuhi standar makna terendah serta diduga sebagai makna yang benar. B. Takwil jauh, yakni takwil yang dalam penetapannya tidak mempunyai dalil yang terendah sekalipun dan mungkin ditunjuk oleh suatu teks dengan menggunakan sejumlah tarjih untuk mengalahkan makna zahir teks. Dan yang terakhir kita membahas tentang perbedaan antara terjemah, tafsir, dan takwil. Yang pertama, perbedaan tafsir dengan takwil. Tafsir dan takwil maknanya sering diperselisihkan, akan tetapi sebagian mufasir ada yang menilai bahwa antara tafsir dan takwil adalah sama. Menurut ulama usul fikih, perbedaan antara tafsir dan takwil adalah tafsir berdasarkan pada dalil yang qat'i serta makna kata jelas dan tidak ada celah untuk menakwilkannya. Takwil berdasarkan pada dalil yang zanni dan makna didasarkan pada dalil zanni. Menurut Al-Raghib Al-Ashfahani, Ibnu Mansur, Al-Maturidi, dan Abu Thalib Al-Taghlibi, tafsir lebih umum dibanding takwil, sebab tafsir umumnya berfungsi menerangkan maksud yang terkandung dalam susunan kalimat. Takwil digunakan untuk menjelaskan pengertian kitab-kitab suci, sedangkan tafsir selain berfungsinya demikian juga berfungsi menerangkan hal-hal yang lainnya. Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat mengetahui perbedaan antara terjemah, tafsir, dan takwil, yakni terjemah yaitu memindah atau salinan, tafsir yaitu keterangan atau uraian, dan takwil yaitu menerangkan atau menjelaskan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada perkataan atau semacamnya yang salah, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya mengakhiri ini, saya akan mengingatkan Anda untuk absen di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.